Nabi Dawud alaihi salam adalah putra Yasa. Beliau termasuk keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Jadi beliau masih termasuk ke dalam nabi-nabi Bani Israel. Sesudah Nabi Harun alaihi salam dan juga Nabi Musa alaihi salam wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Beliau adalah salah satu murid kepercayaan dari Nabi Musa alaihi salam. Kepemimpinan Yusha' bin Nun dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun, setelah Yusha' bin Nun meninggal dunia, mereka berpecah belah. Isi kitab Taurat pun telah mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang sengketa dan berbeda pendapat yang akhirnya menggoyak persatuan dan kesatuan mereka sendiri. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah-penjajah itu. Pada suatu hari mereka datang meminta petunjuk kepada Nabi Samuel alaihi salam, seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman mereka. Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah Samuel, angkatlah salah satu dari orang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita melawan penjajahan." Kemudian Nabi Samuel alaihi salam menjawab, "Aku khawatir bila sudah terdapat pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kalian tidak mau berperang." Lalu mereka pun menjawab, "Kita sudah lama menjadi bangsa yang tertindas. Kita tidak mau menderita lebih lama lagi. Kita harus menegakkan agama Allah ini." Kemudian karena desak kaumnya itu, akhirnya Nabi Samuel alaihi salam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Samuel pun terkabul dan Talut diangkat menjadi raja untuk memimpin mereka. Begitu nama Talut disebut oleh Nabi Samuel alaihi salam, justru mereka menolak karena Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, bahkan digolongkan sebagai orang miskin, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi Samuel alaihi salam menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya pada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui." Memang Talut ini bukanlah orang yang dikenal dan terkenal, tetapi ia sangat pandai dalam hal strategi perang. Tubuhnya sangat kekar dan kuat serta memahami ilmu ketatanegaraan. Akhirnya mereka pun mau menerima Talut sebagai raja mereka. Setelah Talut diangkat menjadi seorang raja, kemudian Talut mengajak beberapa orang yang tidak memiliki ikatan rumah tangga dan perdagangan untuk maju ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap mereka dapat memusatkan perhatian secara penuh pada medan pertempuran dan tidak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangannya. Salah seorang yang ikut maju ke medan pertempuran itu adalah Daud yang masih berusia muda. Ia diperintahkan ayahandanya untuk maju ke medan perang guna mendampingi kedua kakaknya yang maju juga ke dalam peperangan. Ia tidak diperkenankan maju di garis depan pertempuran. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya. Tempatnya berada di garis belakang. Tugasnya adalah melayani kedua kakaknya bila mereka merasa haus ataupun lapar.
Jumlah tentara Tolut sebenarnya tidak seberapa, sedangkan tentara Jalut berjumlah sangat banyak. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang ulung dan bertubuh kekar. Setiap orang yang berhadapan dengannya pasti akan selalu dalam kebinasaan. Tentara Tolut gemetar saat melihat keperkasaan tentara Jalut. Melihat tentaranya yang ketakutan, kemudian Raja Tolut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 249, yang artinya, "Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami dari penindasan orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Jalut sama sekali tidak mengira bahwa lawannya yang hanya berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian yang luar biasa bagai singa yang terluka. Mereka kemudian terengginas dan garang. Dengan izin Allah, tentara Jalut dapat diporak-porandakan dan lari bercerai-cerai setelah melalui pertempuran sengit dan dahsyat. Tinggallah beberapa orang saja yang tersisa termasuk sang panglima, yaitu Jalut. Talut dan tentaranya tidak ada yang berani berhadapan dengan Jalut. Kemudian Tolut mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut akan diambillah sebagai seorang menantunya. Tidak disangka Daud yang masih muda belia itu tampil ke depan. Dia meminta izin kepada Raja Tolut untuk memaju menghadapi Raja Jalut. Mula-mula Raja Tolut ragu, namun karena Daud bersikeras, akhirnya Raja Tolut mengizinkannya untuk menghadapi Jalut. Dari kejauhan, tampak oleh Jalut sepak terjang Daud yang menantangnya. Jalut memanglah sombong, ia berteriak-teriak keras menantang orang-orang Bani Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pengecut, serta hinaan-hinaan lain yang menyakitkan hati orang-orang Israel. Tiba-tiba, Nabi Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa lebar terbahak-bahak demi melihat seorang bocah yang muda belia berdiri menantang di hadapannya. Anak muda itu menantangnya untuk berduel. Jalut semakin terbahak-bahak ketika melihat anak muda itu membawa senjata. Jalut semakin terbahak-bahak ketika dilihatnya anak muda itu tidak membawa satupun senjata dan hanya membawa sebuah ketepel yang sangat sederhana. Duel dimulai. Berkali-kali Jalut melayangkan pedang besarnya ke arah Daud. Namun dengan sigap dan cekatan Daud menghindar. Raja Jalut yang kalap semakin penasaran ketika berkali-kali ia mengalami kegagalan membinasakan anak muda itu. Akhirnya, pada suatu ketika, Daud mendapatkan satu kesempatan yang sangat baik. Daud tidak menyia-nyiakannya, segera ia membidikkan ketepelnya dan tepat mengenai sasaran yang vital pada tubuh Raja Jalut. Batu kecil peluru ketepel Nabi Daud mengenai mata Jalut. Jalut berteriak keras dan melengking, kemudian terhuyung sejenak dan roboh bersimpah darah. Ia tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Akhirnya Raja Tolut memenuhi janjinya kepada Daud dan mengangkatnya sebagai menantu. Daud dijodohkan dengan putrinya yang bernama Mikyal. Demikianlah kisah dibantainya laki-laki yang sangat gagah perkasa oleh seorang anak atau pemuda yang belia. Mudah-mudahan kisah ini menginspiratif kita semuanya bahwa janganlah kita meremehkan seseorang
entah dari fisiknya, entah dari umurnya, atau dari apapun. Karena sejatinya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab.